Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini tentu karena adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang bertemu dengan keinginan kita. Kita pada saat ini bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud mencari ilmu. Dan insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji satu ayat sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah tadi. Ayatnya ayat 255 yang ada pada surat Al-Baqarah. Dan ayat ini disebut dengan ayat kursi. Yang tentang ayat kursi ini Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu apa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu dari aku yang ditanya. Jawaban seperti ini jawaban yang kerap kali kita temukan di kalangan para sahabat ketika mereka ditanya oleh Rasulullah tentang sesuatu. Dan jawaban seperti ini adalah adab. Termasuk adab bagi kita, sopan santun bagi kita ketika ada seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari kita dan kemudian bertanya sesuatu kepada kita, maka jawabannya jangan, ya saya tahu. Tapi yang bertanya lebih tahu dari saya. Agar apa? Karena ketika kita menjawab ya saya tahu, yang bertanya mungkin tidak akan menjelaskan karena kita mengatakan bahwasanya kita itu sudah tahu. Tapi ketika kita menjawab saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Bapak yang bertanya kepada saya, orang yang bertanya kepada kita itu ada kemungkinan akan menerangkan tentang sesuatu yang tadinya ditanyakan oleh orang tersebut kepada kita. Ya. Ketika kita misalnya sedang membaca Al-Ikhlas, ada orang datang. Setelah kita selesai membaca Al-Ikhlas, orang itu bertanya kepada kita, kamu tahu nggak apa saja makna-makna yang terkandung dalam Al-Ikhlas? Kita jangan menjawab iya saya tahu, tapi yang bertanya atau Bapak itu lebih tahu dari saya. Sehingga orang yang bertanya kemudian akan menerangkan kepada kita tentang Al-Ikhlas yang dia ketahui, yang bisa jadi itu merupakan pengetahuan baru bagi kita.
Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Kemudian Rasul bertanya pada kali yang kedua dan Ubay bin Ka'ab menjawab dengan jawaban yang sama. Dan ketika Rasulullah bertanya pada kali yang ketiga, Ubay bin Ka'ab pun menjawab dengan jawaban yang sama. Baru kemudian ketika Rasulullah bertanya pada kali yang keempatnya, Ubay menjawab bahwasanya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu yaitu ayat kursi ini. Dan Rasulullah tentang ayat kursi ini, Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang mendawamkan, seseorang yang membiasakan untuk membaca ayat kursi setelah sholat wajibnya, maka baginya itu surga. Dan antara dia dengan surga itu hanya terhalangi oleh kematiannya. Nah, makanya bagi bapak-bapak yang terbiasa membaca ayat kursi, insya Allah hanya kematian yang menghalangi bapak sekalian untuk ada di surganya Allah. Kalau bapak ingin masuk surga sekarang, ya tinggal nunggu kematian aja. Tapi jangan sekarang banget lagi ta'lim, nanti aja kalau keluar masjid. Nah itu namanya tentu pernyataan Rasulullah bahwasanya jika seseorang di antara kalian membiasakan diri untuk membaca ayat kursi dan baginya dengan surga itu hanya terhalangi oleh kematian, tentu yang dimaksud dengan pernyataan Rasulullah bukan hanya membaca ayat kursinya, tapi memahaminya dan kemudian bagaimana mengapresiasi ayat kursi ini, merespon ayat kursi ini di luar sholatnya, di dalam kehidupannya. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat, mendengar seorang sahabat yang terus-terusan mendawamkan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus mendawamkan. Kata Rasulullah tentang orang ini, wajabat lahul jannah, orang ini wajib untuk masuk surga. Tentu bukan hanya karena terus-terusan membaca surat Al-Ikhlas, tapi bagaimana Al-Ikhlas itu dipahami oleh orang tersebut dan bagaimana Al-Ikhlas itu diapresiasi, direspon dalam kehidupannya di luar daripada bacaan-bacaan yang dia bacakan. Nah itu namanya karena tadi sedemikian istimewanya ayat ini, sehingga ketika kita mendawamkan untuk membacanya setelah sholat wajib kita, hanya terhalangi oleh matinya kita, maka surga itu adalah insya Allah akan menjadi milik kita. Tadi harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Dan salah satu pemahaman yang harus kita miliki tentang ayat ini adalah pemahaman sebagaimana yang dipahamkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya ayat kursi ini merupakan ayat yang terdiri dari 10 kalimat yang tersendiri, yang antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu saling menyempurnakan tentang kalimat yang pertama yang ada pada ayat kursi. Kalimat pertama yang ada pada ayat kursi itu adalah Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain daripada Dia. Itu kalimat yang pertama. Allah sebutkan Allah kata yang pertama, kemudian la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain daripada Dia. Allah mengatakan dalam kalimat ini kata pertamanya yaitu Allah. Allah itu hadimahullah adalah namanya yang teragung, namanya yang termulia, yang pada nama itu terkumpul nama-nama yang lainnya. Kalau nama Ar-Rahman itu, dalam nama Ar-Rahman itu tidak ada sifat Ghafur, tidak ada sifat Alim, tidak ada sifat itu ini, tapi pada nama Allah itu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka oleh karena itu
tidak bisa disalahkan, walaupun ada sebagian ulama, sekelompok ulama yang mengatakan bahwasanya Asmaul Husna itu ada 99, ada juga ulama yang lain yang berpendapat Asmaul Husna itu bukan 99 tapi 100. Kalau 100 itu nama Allah termasuk di dalamnya. Ada juga ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya Asmaul Husna itu tidak terhingga. Mereka yang berpendapat Asmaul Husna itu tidak terhingga berdasarkan pada satu hadis kelak Rasulullah di padang mahsyar itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan syafaatnya kepada kita. Rasul itu kemudian menyebut nama-nama Allah dalam jumlah yang banyak. Hadirin kembali. Allah dalam kalimat yang pertama dalam ayat ini, kata pertama yang diangkat oleh Allah itu yaitu Allah. Disebut tadi saya katakan sebagai nama yang paling agung, nama yang paling mulia. Di antaranya karena di ayat ini nama Allah letakkan sebelum Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah diletakkan sebelum Hayyu Qayyum. Di akhir ayat itu Aliyyul Azim, menunjukkan nama Allah itu adalah namanya yang termulia. Dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan nama Allah sebelum nama As-Samad. Kata Allah, Allahus Samad. Dalam ayat Basmalah dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan sebelum nama Ar-Rahmanir Rahim Allah mengatakan nama Allah Bismillah. Dalam surah 59 3 ayat terakhir Allah berfirman huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Nama Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala simpan di belakang setelah nama Allah. Ayat berikutnya huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Al-Quddus Allah Subhanahu wa taala simpan setelah nama Allah. Huwallahu la ilaha illa apa? Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ya. Di setiap ayat Allah Subhanahu wa taala menyimpan nama Allah terlebih dahulu daripada nama-nama yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah namanya yang teragung. Yang oleh karena itu Allah di ayat yang paling agung ini menyebut namanya dalam kata yang pertama Allah, kemudian Allah teruskan la ilaha illahu, tidak ada ilah selain daripada Dia. Ilah, hadirin, di dalam bahasa Indonesia ya, diartikan dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu memiliki makna yang banyak. Tuhan itu bisa pencipta, bisa pemelihara, bisa pendidik, dan kata Tuhan yang memiliki makna seperti itu di dalam bahasa Arab disebutnya Rabb. Tuhan juga memiliki makna yang disembah. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang namanya yang disembah itu lebih spesifik, ya, bukan Rob tapi ilah. Makanya lebih ngepas kalau kemudian diartikan huwallahu alladzi la ilaha, dialah Allah yang la ilaha, tidak ada sesembahan yang patut disembah selain daripada Dia. Sesembahan ya, lebih spesifik maknanya itu. Yang hadir ketika kita berbicara tentang sesembahan yang namanya ilah itu dalam bahasa Arab memiliki makna. Yang namanya ilah itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kata yang pertama. Yang namanya ilah itu, yang namanya sesembahan itu yaitu al-marghub. Al-marghub itu yaitu yang diharap. Yang kedua, yang namanya ilah itu yaitu al-marhub. Al-marhub itu yaitu yang ditakuti. Makanya yang namanya menyembah
kata kerja dari sesembahan itu. Yang namanya menyembah itu ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, harus ada loh unsur takut dan unsur mengharap. Allah ungkapkan tentang hal ini, ya, dikaitkan dengan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Dalam surah 19 oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya itu, innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaba itu al-marghub wa rahaba al-marghub. Dalam sholat kita harus ada loh. Sholat kita itu sholat yang harus di dalamnya itu ada rogoba, margub, dan rohaba, dan takut. Kita rogoba, kita mengharapkan agar amal sholat kita itu, secara keseluruhan ada amal ibadah kita itu, amal ibadah yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warohaba. Dan ketika kita sholat, ketika kita melakukan ibadah, apapun ibadahnya, harus ada, harus terkandung di dalamnya itu rasa takut. Nah, takut kalau tidak dilaksanakan itu kita akan mendapat siksanya. Awas, jangan diartikan ketika kita ibadah ada perasaan rogoba, mengharapkan, diantaranya mengharapkan, tentu mengharapkan surga, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Kan kalau katanya kalau kita mengharapkan surga sama dengan mengharapkan makhluk. Tapi surga itu kan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika apa? Ketika Allah itu ridho kepada kita. Ya. Bentuk keridhaan Allah itu ada pada surganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an kepada para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga. Jadi tidak apa-apa. Masih suka ada yang memperdebatkan kenapa ibadah karena ingin surga. Nggak apa-apa. Termasuk nggak apa-apa juga ada orang yang ketika ditanya kenapa kamu ingin masuk surga, jawabannya karena saya ingin mendapatkan makanan, minuman, kenikmatan yang lain yang tidak saya dapatkan di dunia ini. Orang seperti itu nggak apa-apa seperti itu, mengatakan seperti itu. Cuma kita bisa menyimpulkan kenapa orang ingin masuk surga karena makanannya, karena dia itu di dunia ini makannya ikan asin melulu. Yang lain kan ketika ditanya itu kenapa ingin masuk surga, karena saya akan bertemu dengan bidadari. Ini pertanda orang tersebut ya tidak merasa puas dengan pasangannya. Enggak juga. Jadi ilah maknanya sesembahan. Yang kita menyembah Allah maka harus ada perasaan rogoba warohaba, berharap dan takut. Berharap surganya karena sama ketika kita berharap surganya, hakikatnya kita itu sedang mengharapkan ridho Allah, karena orang yang diridhoi Allah itu tidak mungkin ada di nerakanya Allah. Ya, itu mungkin kan akhirnya jelema yang menangkan ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, tapi kemudian ada di nerakanya Allah, nanti itu tidak mungkin. Jadi sama saja ketika kita mengharapkan surganya, di dalamnya itu bermakna kita itu sedang mengharapkan ridho Allah. Nah, berikutnya adalah al-mahbub. Al-mahbub itu yang kita cintai. Makanya ada ulama hadzakumullah pengertian. Takut, berharap, dan cinta itu dianalogikan dengan seekor burung yang mana cinta itu seolah-olah kepalanya, marhub itu sayapnya yang kanan, dan marhub itu sayapnya yang kiri. Yang setiapnya itu memiliki fungsi yang tersendiri. Dan ujung-ujungnya ketika kita menjadikan Allah sebagai sesembahan, bukan saja Allah itu sebagai zat yang harus kita takuti, yang harus kita harapkan, dan yang harus kita cintai, ujung-ujungnya adalah al-matbu'. Al-matbu' itu yang ditaati. Timbul pertanyaan, kenapa sih kita itu harus menyembah Allah,
harus mentaati Allah. Allah jelaskan dalam kalimat yang kedua di ayat ini. Kalimat yang keduanya itu, Allah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wal Hayyul Qayyum. Kita harus menghambakan diri kepada Allah karena Allah itu zat yang terus-terusan hidup, yang senantiasa hidup dan terus-terusan mengurus kita. Nah, kalau Allah itu mengurus kita, segala kebutuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diurus, maka selayaknya kemudian kita itu memiliki rasa telah mendapatkan budi baik Allah, dan kemudian kita itu harus membalas budi baik Allah. Membalas budi baik Allah itu tadi dengan menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai al-matbu', sebagai zat yang harus kita taati. Puncak menjadikan Allah sebagai ilah itu yaitu kita menjadikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas kita itu kita taati. Dan taatnya jangan pandang bulu. Kalau untuk sesuatu yang kita mau mengerjakannya, jawabannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi untuk suatu ketaatan yang kita pikir-pikir ini akan mengurangi rezeki kita, akan membuat kita capek, bukan sami'na wa ata'na tapi sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar tapi kami pikir-pikirkan dahulu apakah perintah ini akan kita jalankan atau tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, Allahu la ilaha illahu. Kalimat yang kedua, Hayyul Qayyum. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bahwa Allah yang maha hidup, yang maha mengurus kita itu adalah Allah yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalimat ketiga bahwasanya Allah yang tidak mengantuk dan tidak tidur itu sebagai penegasan atas kalimat kedua. Tidak mungkin Allah akan terus-terusan mengurus kita kalau Allah itu ngantuk dan Allah itu tidur. Ditegaskan lagi. Agar apa? Agar kita itu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Dan tidak cukup dengan penegasan yang ada pada kalimat keempat, Allah sebutkan lagi pada kalimat kelima, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ibnu Katsir mengatakan kalimat ini bahwasanya kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi menunjukkan tentang segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah hambanya yang selalu mengikuti keinginannya. Makanya aneh sebetulnya yang namanya manusia itu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali mereka itu taat kepada Allah. Hanya kita yang namanya manusia nih, ya, yang aneh. Seharusnya lebih taat karena apa kita nih? Ya, punya akal gitu. Seharusnya lebih taat, punya rasa gitu itu. Tapi aneh, makanya anehnya itu Masya Allah, kalau yang namanya bulan aja berjalan pada porosnya, garis edarnya, matahari juga demikian, galaksi juga demikian, itu dalam konteks mereka itu taat kepada Allah. Kita makhluk yang tidak apa-apanya kalau dilihat dari ukurannya, daripada bulan, daripada planet bumi kita aneh, menyeleweng, tidak mau mengikuti perintah Allah. Jadi sebetulnya kita itu makhluk asing ketika kita itu tidak taat kepada Allah. Ya, asing di universe ini, asing di alam semesta ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kalimat yang keenamnya adalah kalimat yang berbicara tentang hak prerogatif Allah, yaitu seseorang itu tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun kecuali atas izinnya.
Berkaitan dengan ayat ini Allah juga berfirman, la yashfa'una illa liman irtada. Para nabi yang kelak akan bisa memberikan syafaat itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka sibukkan diri kita itu menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kapan kita itu bisa diridhoi oleh Allah? Allah dalam surah Al-Bayyinah berfirman tentang para sahabat tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, Allah puas atas mereka, dan mereka pun puas terhadap Allah. Mereka itu siapa? Mereka itu cirinya diantaranya yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka adalah yang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kapan seseorang itu bisa umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin? Ketika di antaranya dia itu memiliki aktivitas yatlu suhufan mutahharah. Aktivitas dakwah. Ya, aktivitas yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang terkait dengan aktivitas ini ya, secara tersurat diungkapkan dalam kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Rasulullah itu Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Persaksian kita kepada Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, yang mana Rasul itu memiliki visi untuk mengajarkan Islam ini, mengharuskan kita memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama dengan Rasulullah, itu mengajarkan Islam. Bisa-bisa ya. Kalau bisanya mengajarkan Islam itu di hadapan ribuan orang, kenapa tidak? Bahasa itu keder nih kalau berhadapan di ribuan orang. Tapi kalau 100-200 orang, insya Allah saya bisa lakukan. Kalau tidak bisa hanya ngomongnya itu di hadapan 10 orang, lakukan. Kalau tidak bisa, bisanya itu hanya berhadapan dengan 1 orang, lakukan. Kalau saya itu nggak lancar nih ngomongnya, tapi saya bisanya itu misinya sama dengan Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar, bisanya saya itu dalam bahasa tulisan, lakukan. Saya juga nulisnya nggak bisa. Bisanya apa? Kebetulan saya itu seorang pejabat. Bagaimana kalau kebijakan-kebijakan yang saya buat itu kebijakan-kebijakan yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang yang munkar, lakukan. Saya juga bukan pejabat, lantas apa yang bisa dilakukan? Niatkan ketika kita pergi ke masjid, niatkan kita itu sedang dakwah dengan memberikan ketauladanan kepada tetangga kita. Ini nih yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim. Ketika kita infak sedekah, niatkan. Makanya kan infak sedekah itu bisa kita lakukan ya sirri, ya dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan juga bisa dengan terang-terangan. Terang-terangan dalam konteks artinya kita memberikan ketauladanan, memberikan contoh kepada yang lain bahwasanya ini nih yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu sedekah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalimat yang berikutnya, Allah yang seharusnya dijadikan ilah oleh kita, dan hakikatnya adalah satu-satunya ilah yang ada di alam semesta ini adalah Allah yang maha mengetahui. Pengetahuannya itu meliput tentang apa yang di hadapan kita dan di belakang kita. Pengetahuan Allah itu Allah tuliskan di arsy, di lauh mahfud, di lauh mahfud. Allah mengetahui tentang apa yang akan terjadi dengan kita pada saat ini. Sudah ada tulisannya. Allah tahu hari ini, malam ini saya itu bakal pakai baju ini, sorban ini, kopiah ini. Allah tahu, pengetahuan Allah tuliskan di lauh mahfud.
Dituliskan segala sesuatunya itu di Lauh Mahfuz. Makanya pengertian apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauh Mahfuz itu pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi pada kita. Bukan tulisan di sana itu tulisan yang mengharuskan kita itu harus seperti itu. Allah tahu si A itu bakal di neraka. Allah tuliskan. Tapi tulisan Allah si A bakal di neraka itu bukan artinya si A itu harus masuk ke neraka karena telah dituliskan oleh Allah, tidak. Tapi pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi terhadap si A. Kan banyak ayat perintah. Banyak ayat-ayat kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat itu seperti ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, intang surullah, kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini kalimat bersyarat, artinya kalau kita ingin ditolong Allah, ya tolonglah Allah, tolonglah agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian. Maka kalau kita ingin memperbaiki amal kita, lakukan apa? Tingkatkan ketakwaan, ucapkan ucapan yang baik, kalimat yang baik. Terus apa lagi tadi? Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Dan tidaklah kita itu memiliki satu pengetahuan apapun itu kecuali pengetahuan itu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar ada pada kita. Dan insyaallah Allah, pengetahuan terkait khusus dengan pengetahuan agama itu syaratnya apa? Syaratnya kita takwa. Makanya bahasanya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memakmurkan masjid, kita ikuti. Ya, pengetahuan itu, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu kepada kita, mengajarkan ilmu kepada kita. Kalau kita mendapatkan pengetahuan kemudian tidak kita ikuti, kita takabur, kita sombong, ya ketika tidak kita ikuti itu hakikatnya kita itu sombong. Yang namanya ilmu Allah itu tidak akan sampai kepada hati yang sombong. Kan ilmu Allah itu dibahasakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd atau dalam bahasa hadis, yang namanya ilmu agama itu seperti air hujan yang turun dari langit. Ketika turun air hujan itu tidak akan mencari dataran yang tinggi, tapi akan terus ke bawah. Nah sama ilmu Allah juga tidak akan, karena itu hujan itu dikaitkan dengan ilmu Allah, gitu kan? Tamsil dari ilmu Allah tidak akan mencari dataran yang tinggi, tapi akan ke bawah terus. Maka orang yang hatinya tinggi, hatinya sombong itu ketika menerima pengetahuan akhirnya ilmunya itu tidak akan sampai kepada dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kalimat yang berikutnya tentang kursi Allah. Banyak periwayatan yang dimaksud dengan kursi. Ada yang mengartikan kursi itu pengetahuan, ada yang mengartikan kursi itu kekuasaan. Mereka yang mengartikan kursi itu kekuasaan karena kursi secara lahir dalam satu hadis dikatakan makna kursi itu yaitu makna kursi itu yaitu injakan, tempat berpijaknya kaki seseorang ketika dia itu duduk. Nah, kalau kita duduk di kursi tertentu kan di bawahnya itu ada tempat nginjak kaki kita ya.
Nah itu yang disebut kursinya itu adalah itu. Yang Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kursiullah itu yaitu tempat, walaupun kita itu jangan kemudian membayangkan kaki Allah seperti apa, kursinya seperti apa, itu bukan itu yang hendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Ya. Cuma Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang namanya kursiullah itu tempat ya atau kekuasaan Allah itu ya. Yang namanya kursiullah itu ya besarnya ya, bukan sebesar jika 7 lapisan langit dibandingkan dengan kursi Allah, maka perbandingannya itu seolah-olah 1 koin uang 7 lapisan langit sama dengan 1 koin uang yang disimpan di gurun Sahara yang luas. Gurun Saharanya itulah kursiullah. Hadisnya panjang. Hadisnya dari awalnya itu yang namanya bumi itu dibandingkan dengan langit ke-1 sama dengan butiran uang di tengah gurun. Ya, bumi dan langit yang lapisan ke-1 itu jika dibandingkan dengan lapisan kedua sama dengan 1 butir uang yang ditaruh di gurun. Ya, bumi plus langit ke-1 dan kedua ditaruh dibandingkan dengan langit ketiga sama perbandingannya seperti itu. Terakhir yang namanya bumi dan 7 lapis langit itu jika dibandingkan dengan kursinya Allah sama dengan 1 keping koin yang ditaruh di gurun yang luas. Dan kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah itu sama perbandingannya dengan 1 koin yang ditaruh di gurun yang luas. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan Allah itu tidak merasa lelah untuk mengurus 7 langit, kursinya, arsy-Nya, tidak merasa lelah. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Kurang lebihnya gambaran tentang ayat kursi yang harus kita dakwahkan, yang harus kita baca setelah selesai melaksanakan sholat wajib, makanya agar tidak lupa kan. Kalau kita juga melihat adab-adaban berdoa, ya ketika kita kelar sholat istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah tahlil maka langsung ke ayat kursi. Setelah ayat kursi langsung al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Setelah itu baru doa. Adab-adabannya ya perkara-perkara yang tadi termasuk ayat kursi adalah pujian kita kepada Allah. Tasbih, tahmid, takbir, pujian kita kepada Allah. Kan adab-adabannya kita itu setelah memuji, setelah bekerja baru meminta. Ya, kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menghambakan diri atau dalam kata lain ibadah itu bekerja. Setelah bekerja, setelah memuji, baru kita itu meminta. Nah, baru setelah itu kita berdoa. Doanya dengan berbagai macam doa. Ya, yang doa tertentu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi Allah begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan minimalnya menjadi wawasan, dan lebih jauhnya tentu menjadi ilmu yang manfaat. Dan kemanfaatan suatu ilmu itu ada pada prakteknya. Kalau kita praktekkan berarti manfaat, kalau tidak kita praktekkan berarti tidak manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.